Shalom warga kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan, hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubahkan hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah meninggikan nama Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan sebagai landasan ibadah kita pagi hari ini. Yang saya ambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Benar Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami tahu perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Kami tahu anugerah-Mu besar melimpah bagi kami. Karena itu biarlah pagi hari ini Engkau terimalah pujian, hormat, syukur kami. Yang kami hanya berikan kepada satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Melihat
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau layakkanku Tuhan. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan,
Amin. Saya mau dengar tepuk tangan yang lebih meriah untuk Raja di atas segala raja. Sorakan, wuh. Kenapa saya minta kita semua kesorakan, wuh? Karena saya percaya Tuhan yang telah menjadikan hari ini. Bukan kebetulan kalau Bapak Ibu Saudara ada di tengah-tengah lembah pujian pagi hari ini. Karena kita mau sambut Raja kita, Yesus Kristus Tuhan. We want to praise your name, Jesus. Woo. There's a light that shines with hope and grace. Fill the skies with your mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. Oh, there's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Come on, lembah pujian, I know you can do it. This is the day of the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice. Hey, it's good to joy. 'Cause we know yesterday, 'cause today there's a new things happening. Leave behind what happened yesterday. Oh, leave behind yesterday. Joy in your heart. What happened yesterday? 'Cause today there's a good thing happening. Leave behind. We praise your name, Jesus. 'Cause today there's a good thing happening. Ooh. This is the day that the Lord has made. We will rejoice. Oh, this is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Oh, hey, the Lord has made. You know it. We'll rejoice. We'll rejoice. Hey, yeah. Oh, yeah.
kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom warga kerajaan. Ada seorang disebut the greatest that was born of women. Dari yang dilahirkan wanita, ada satu pribadi yang dikatakan the greatest oleh Tuhan Yesus. Dialah John the Baptist, putra Sakaria. Kita baca dalam Matius 11 ayat kedua, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Dan dia lagi bimbang. Dia menyuruh kedua muridnya bertanya, apakah engkau yang akan datang yang kami nantikan itu? Atau harus kami menantikan orang lain? Mungkin itu keadaan saudara saya. Ketika Arswendo Atmowiloto ditanya keluar dari penjara, katakan satu kata, apa artinya dalam penjara? Dia berkata, yaitu ketidakberdayaan. Mungkin saat ini keadaan saudara seperti John the Baptist, dan mungkin mulai wavering, mulai bimbang, mulai goncang. Dan ini jawaban Yesus. Ya, katakan pada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat sendiri. Ini loh buktinya. Ini orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta jadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Mungkin ada Lazarus saat itu di situ. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan mereka kembali pada Yohanes. Dan Yohanes dengan mantap percaya bahwa Kristuslah. Karena saudaraku, dia sudah tahu bahwa dia adalah pribadi pertama yang menunjuk kepada Yesus dan berkata, pandanglah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Tidak ada orang pernah mengatakan itu, bahkan malaikat pun tidak. Tapi Yohanes Pembaptis, seorang yang luar biasa, saudaraku, ya. Dan saat itu Yesus memberi komentar. Karena itu jangan menilai diri sendiri atau menilai orang lain. Biarkan Tuhan yang menilai. Seringkali saya berkata begini, murid itu tidak bisa memberi angka murid lain. Yang bisa memberi angka cuma guru, ya toh. Dan kita melihat, untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Yohanes Pembaptis hidup dalam kesederhanaan, ya. Kita melihat baru-baru Paus Fransiskus datang kemari dan orang kagum dengan kesederhanaannya. Saudaraku, hari ini dunia itu mengukur keberhasilan dari penampilan. Tapi Yesus melihat ke dalam hati, ya. Dia adalah yaitu pelita yang kelihatan sebentar, terang sebentar. Dan kemudian bukan karena berpakaian halus, bukan karena penampilannya, tetapi Yesus berkata, dari yang dilahirkan wanita tidak ada yang sehebat Yohanes Pembaptis. Dan saya bayangkan saudaraku, he's the firebrand daripada Tuhan. Dia adalah obornya Tuhan. Dan ketika kepalanya dipancung, ditaruh di sebuah talam karena tarian daripada yaitu dari Salome yang disuruh ibunya Herodias. Saya percaya pada waktu dipancung pun dia tetap bergema suaranya di antara penjara-penjara daripada Herodes. Bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Karena itu saudara yang kasih, Yesus berkata, dari yang dilahirkan wanita tidak ada yang lebih hebat dari Yohanes Pembaptis. Tetapi yang perhatikan nih, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Karena itu saudaraku, perhatikan dalam pelayanan ini, kalau saudara cari ketenaran, saudara cari keuntungan, saudara akan kecewa. Yesus berkata, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, sekarang kerajaan Allah itu diserang dengan kekuatan. Tapi orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Karena itu kita harus lebih kuat daripada kuasa kegelapan. Harus lebih kuat daripada dunia, saudaraku, supaya memberikan dampak luar biasa. Saudara, dia tidak punya gedung, dia tidak punya partai, dia tidak punya pengikut Yohanes Pembaptis, tapi hidupnya menjadi kingdom influencer. Puji kiranya nama Tuhan Yesus. Dan kiranya kita belajar kehidupan Yohanes Pembaptis yang berkata, dia harus lebih besar dan aku harus makin kecil, makin berkurang. Dan aku adalah sahabat mempelai laki-laki, dan sukacitaku mendengar mempelai laki-laki bertemu dengan mempelai perempuan. Tuhan memberkati kita warga kerajaan. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bagaimanakah pemahaman kita akan firman Tuhan ini? Jika kita membaca ayat ini hanya sekilas, tanpa disertai dengan pengertian yang benar, maka seolah-olah jumlah banyak dan sedikit itu akan menjadi tolok ukur
atau standar berkat Tuhan yang akan kita terima. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi kita di dalam memberikan persembahan. Bisa jadi juga kita mempunyai motivasi yang salah di dalam memberi, karena kita akan berpikir, saya harus memberi banyak, supaya nantinya diberkati banyak juga. Tetapi ayat tersebut tidak dapat diartikan seperti itu. Firman Tuhan yang tadi saya sampaikan, mengajarkan kepada kita satu sikap yang benar di dalam menabur. Yang dikehendaki Allah adalah, siapa yang menabur sisa, ia akan menuai sisa. Tetapi siapa yang menabur dengan kemurahan hati, ia akan beroleh kemurahan juga. Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya taburan yang kita berikan, tetapi Allah melihat sikap hati kita. Apakah kita melakukan dengan kemurahan hati seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kemurahan hati akan muncul ketika kita mengalami kemurahan dari Allah. Seperti kita ketahui bersama bahwa Dia adalah pribadi yang begitu murah hati terhadap umatnya. Jadi, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan? Nafas kehidupan yang kita nikmati saat ini pun merupakan bukti kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kita. Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu murah hati terhadap anak-anaknya, akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih, sebagai anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Bapanya, kita juga bisa lakukan itu. Kita naikkan syukur kita ungkapkan melalui kemurahan hati ketika kesempatan untuk menabur itu datang kepada kita. Kita akan lakukan dengan kemurahan hati karena Allah telah bermurah hati kepada setiap kita. Warga kerajaan, berikan yang terbaik untuk Allah kita. Orang yang bermurah hati tidak akan memberikan sisa dari apa yang dia miliki. Tetapi orang yang bermurah hati akan mempersiapkan taburan yang terbaik karena itu merupakan persembahan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat berkat-berkat-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan pada kehidupan kami. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menabur, kami mau lakukan dengan kemurahan hati kami. Kami mau berikan yang terbaik, karena Allah sudah memberikan teladan kepada kami. Engkau telah bermurah hati terlebih dahulu kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. We thank you Jesus for everything you've done to us. Kami bersyukur Tuhan karena sedetik pun dalam kehidupan kami Engkau gak pernah meninggalkan kami. Engkau yang menyediakan makanan bagi kami dan keluarga kami. Engkau yang ada di saat kesenangan kami, di saat kesesakan kami. Dan kami bersyukur atas hal itu Tuhan. So pagi hari ini Bapa, kami datang Tuhan dengan segenap hati kami, membawa setiap hidup kami untuk mengagungkan nama Raja di atas segala Raja. We thank you Jesus. Who makes the sun to rise, bring the earth new life in every being. Jesus, it is you who turns the day to night, watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food from my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, is crowned with me through all that I have been.
Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands, I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. Oh yeah, I offer my life here and beyond. To the one thing true, Jesus, it is you. Who sees my brokenness? Who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak? Come on, say. Who tells the storm to rest? Oh. But thank you, Jesus. Who wears my guilt? Who holds my heart in tears? Oh,
Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami merasakan bagaimana hadirat Tuhan terjadi di tengah-tengah pagi hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang setia, yang perbuatannya tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia, walaupun kami kadang kurang setia Tuhan. Kami bersyukur Engkau gak pernah meninggalkan kehidupan kami sedetik pun. And it's more than anything, God. It's more anything. And this morning we want to dedicate this time to worship the kings of our kings. Kami mau dedikasikan Tuhan ibadah kami, pujian kami, penyembahan kami pagi hari ini untuk Engkau Bapa. Kami mau mengucap syukur untuk setiap hari kami boleh merasakan, melihat, mengecap bagaimana Tuhan baik dan bagaimana Tuhan terjadi atas kehidupan kami dan keluarga kami. Oh thank you Jesus. Oh thank you Jesus. Who makes the sun to rise, bring the earth new life, and every being, Jesus, it is you. Come on lembah pujian, sing. Who turns the day Panggil namanya. Who brings me food for my table. who brings me Who cares for our life. Only you Jesus, only you. has grown with me through all. Jesus, it is you. Come on. I lift my hands, I bring my soul. All of my days, my right, my wrong, Jesus. All of my wrong, I over. Kami berikan seluruh hidup kami Tuhan. Here and beyond, to the one thing true. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Raja di atas segala raja. I lift my hand, I lift my hand, I bring my soul. All of my days, my nights, my wrongs. All of my days, all of my rights. I over my life. Here and beyond, to the one thing true. Jesus, it is you. To the one thing true. To the one thing true, Jesus, it is you. To the one thing true, Jesus, it is Bapa, terima kasih.
kalau kami bisa dimiliki oleh Engkau sebagai anak, dan kami memiliki Engkau sebagai Bapa. Dunia, sistem daging, kerajaan iblis tidak bisa memberi seperti itu. Tapi janjimu, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan Engkau, aku Tuhan menyambutmu. Itulah Engkau sebagai Bapa yang penuh dengan kasih bagi hidup kami. Sekalipun dunia, teman-teman, siapapun tidak bisa menghargai kami, tapi kami bersyukur, berterima kasih. Yesus, Engkau menghargai kami dengan mati, berkorban di atas salib, bangkit untuk hidup kami. Dalam menjalani hidup di muka bumi ini, ketidakmampuan kami sering dibuli, dituduh, ditekan. Tapi kami bersyukur, Roh Kudus, Engkaulah yang memberikan kemampuan sehingga kami bisa menikmati satu solusi dalam hidup di bumi ini. Dan terima kasih Bapa, Yesus, Roh Kudus. Dan biarlah di pagi yang menjelang siang ini dalam kebahagiaan dalam hadirat-Mu, berbicara untuk kami. Hamba-Mu yang terbatas, cuman karena mau belajar menyampaikan dan menghidupi apa yang Kau latih. Biarlah semua itu keluar dari hati-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Untuk kami mengerti hari lepas hari, di mana kasih setia-Mu, kemurahan-Mu tidak pernah yang lama, selalu baru setiap hari. Untuk membuat kami bisa hidup dengan hal-hal yang baru di setiap hari kami hidup. Kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Ya, tema kita untuk bulan ini tentang leading as influencer in my community, yaitu memimpin sebagai pemberi pengaruh dalam komunitas saya atau di mana komunitas saudara berada. Ya. Nah, kita akan lihat dari ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus sudah ada dalam hidup saudara. Saudara ada dalam Dia. Jadi jangan punya pola pikir yang selalu minta untuk dilayani. Karena Dia adalah Raja di atas segala, Tuhan atas hidup saudara. Dan Dia juga Juru Selamat. Dia yang memimpin kita. Kita sebagai murid Dia. Justru kita harus punya pola pikir. Kita ada di bumi ini bukan untuk dilayani, tapi melayani. Amin. Makanya untuk bisa itu kita lihat, kita melayani di sini pertama melayani Tuhan. Orang melayani Tuhan artinya menghidupi karakter Tuhan. Baru bisa melayani pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan seperti sekarang ini saya di atas panggung ini sebagai seorang pengkhotbah. Atau singers, usher yang sudah terlibat di multimedia, di kamera. Nah, itu kita lakukan itu untuk tubuhnya Tuhan. Tubuh Kristus. Yaitu orang-orang segereja, seiman, juga sesama yang belum kenal Yesus. Nah, itu kita. Jadi kita harus punya pola pikir ini untuk bukan tuntut untuk dilayani, tapi melayani. Dan untuk memberikan nyawanya. Karena Yesus ada dalam diri kita dalam Dia memberikan nyawa. Saudara tidak perlu lagi naik ke Bukit Golgota untuk disalib. Memberi nyawanya sini punya keputusan, hati, niat yang rela untuk dimatikan keakuan kita, kedagingan kita. Haleluya. Baru kita lihat, kita ini akan menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya gini, jadi influencer di mana kita tertanam, kita menjadi pengaruh. Nah, makanya tadi dibacakan tadi waktu awal 1 Petrus 2 ayat 9, umat pilihan. Itu bahasa Ibrani-nya tuh am segula. Punya pengertian am segula, pilihan itu begini, itu adalah identitas kita dalam Yesus. Kita ini perjanjian Tuhan. Am segula punya arti juga bahwa saudara adalah kesayangan Tuhan.
Itu umat pilihan. Dan juga yang berikut, kita diberikan kemampuan yang super luar biasa. Haleluya. Amin. Makanya dibilang kita umat yang kudus. Sudah dipisahkan dari sistem dunia, cara daging maupun kemanusiaan. Ini perlu kita jelas. Imamat yang rajani. Imam artinya melakukan mewakili Tuhan dalam hal rohani juga jasmani kepada sesama. Dan juga hal-hal rohani. Jasmani juga. Kalau itu kita gaya hidup itu kita berada di komunitas di mana kita tertanam, disitulah jadi habit kita, gaya hidup kita adalah yang rajani, menjadi domain daerah itu kita punya pengaruh. Ini supaya kita jelas. Haleluya. Dengan tujuan memberitakan, kalau kita baca, kepada Dia yang menebus saudara, itu bukti saudara sudah keluar dari gelap kepada terang. Haleluya. Amin. Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar ya, penghalang menjadi influencer dalam komunitas. Sebelum itu kita lihat dulu, ini ada 2 fishbowl. Akuarium berbentuk bulat, kaca. 2. Dalamnya ikan. Ada tangan di situ. Ini gambaran gereja A dan gereja B. Akuarium yang berbentuk kaca ini. Dalamnya ada ikan. Itu jemaat. Nah, menjadi influencer, kita lihat sekarang ini dalam gereja. Tidak salah ya. Kita terlalu sibuk urus yang cuma dalam akuarium, di dalam komunitas sel kita. Kurang makan, datangin pembicara, boleh aja, kasih makan. Ikannya kurang makan. Kurang hiasan, sound systemnya kurang baik, ganti. Kursinya kurang nyaman, ganti. Sah-sah aja. Haleluya. Dekorasinya kurang gelap, kurang gold, sah-sah saja. Kita urus itu cuma di dalam. Tapi lebih lagi yang menyedihkan, kita pindahkan ikan dari satu akuarium ke akuarium yang lain. Komselmu, praise and worship-nya kurang bagus. Datang ke komselku, keren, ciami. Lemper di situ enggak enak, di komselku enak. Kita sibuk pindah ikan yang satu ke ikan yang lain. Sesama rock juga terjadi. Di sini enggak. Tapi saudara dengar baik-baik. Ini tentang influencer. Ikan ini kalau dia tidak lagi ketemu air, 5 detik dia pasti mati. Tolong ya renungan, setuju? Yang merenungkan rampaikan tangan. Jahat enggak? Kita sebagai jemaat rock, kalau ada yang sudah mau mati, kita enggak buat apa-apa. Kita sibuk hanya di dalam akuarium itu. Halo, saya bicara untuk rock, lembah pujian. Banyak di luar. Kita masih sibuk. Aku jadi asyir, kamu sih kurang peduli. Kamu belah, bukan ribut kita. Hari ini coba, berapa orang di luar yang mau mati? Makanya influencer itu dia harus keluar dari akuarium itu. Membawa ikan-ikan ini untuk dimasukkan dalam komunitas. Supaya mereka mengalami Tuhan. Makanya yang kita perlu jangkau adalah orang yang belum percaya. Apalagi kenal Tuhan. Yang kedua, orang yang sedang jauh dari Tuhan. Yang ketiga, orang yang belum mempunyai gereja tetap. Yang keempat, orang yang belum mendapatkan gereja dan visi yang sesuai. Itu saudara. Setuju? Yang setuju katakan amin. Itu yang perlu saudara lakukan. Jadi kalau kita sudah mengerti ini, mari sebentar lagi Natal. Setuju? Rubah pola pikir saudara sebagai influencer. Ini baru bulan apa? September. Masih ada 2 bulan. Kita sibuk dengan seragam-seragam yang kita ganti. Boleh. Kita sibuk banyak di satelit. Makan apa ini nanti? Minumnya apa? Kita sibuk. Dan begitu makanannya enak, kita lihat banyak sekali orang datang.
Betul? Begitu pulang, saudara yang pusing, anggarannya berapa? Bersihkan ini bagaimana? Saya tanya, berapa jiwa yang lahir waktu itu? Sama dengan saudara kalau punya anak ulang tahun, undang tetangga, teman-teman, pasti banyak datang, setuju? Begitu kasih makan, sudah senang mereka pulang pesta, tidak ada yang bantu saudara cuci piring. Tidak ada yang bantu saudara yang sedang rumit pemikiran saudara. Begitu mereka pulang, saya percaya, anak yang ulang tahun itu tidak tambah 2 atau 3, dia tetap 1. Itulah yang kita perlu sadar. Kita bikin seminar, kita bikin semua. Berapa jiwa yang kita hasilkan. Nah waktu saya masih gembala di Kuta, syukur mereka mau dengar. Saya bilang setiap Natal bikin undangan dengan desain masing-masing gembala kakak, komunitas sel kerajaan. Cari 1 orang. Tahun kemarin 2023 Natal. 40 orang terima Yesus dan dibaptis. Nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini saya cuma mau mengingatkan lembah pujian. Sudah saya pernah bicara dengan Pak Rifin juga. Si Christine atau hadir atau enggak pertemuan. Juga dengan bagian ngurusi panitia ini. Rubah pikiran itu. Setiap komunitas sel bawa 1 orang. Baru kita bilang influencer. Karena kita jangan lihat cuma di dalam. Oke, yang setuju beritahu kiri kanan. Bagaimana siap? Are you ready? Ya pasti ada yang tidak senang dengan saya lah khotbah ini. Ini enaknya suruh urus-urus orang. Hari ini sudah ngerti. Nah untuk itulah makanya saya akan bicara tentang penghalang menjadi influencer. Dalam apa? Komunitas. Kita lihat kebenaran yang pertama. Atau A terserah saudara mau isi Bapak. Ayat 20-21 berkata begini. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Ini rohani sekali kan? Sikap rendah hati kepada Yesus. Tapi minta sesuatunya, isinya yang tidak enak. Isinya ayat 21 kata Yesus. Apa yang kau kehendaki? Jawabnya gini. Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang sebelah kananmu dan seorang lagi apa? Sebelah kirimu. Ini 2000 tahun yang lalu sudah terjadi begini. Kita dalam gereja kita tahu kita menjadi pelayan Tuhan. Itu ada orang yang kita lihat dekat, kita lagi tidak pakai lagi lihat tentang proses untuk pemuritan. Tanpa lagi masuk atau apa, maka jadi. Itu lihat. Akhirnya yang lain juga buat begitu. Semua buat begitu. Coba saya mau tanya saudara. Berapa banyak saudara yang komitmen di rock? Angkat tangan. Tidak banyak juga. Oh cuma di depan. Saudara anda dimarah seberapa banyak? Coba angkat tangan. Saya mau cari ya. Oke? Udah, tidak banyak. Saudara kenal lambang ini? Siapa yang tidak tahu? Semua tahu. Tapi kalau saya bilang lambang ini, lambang ini, no. Saudara bilang saudara jemaat rock. Maaf ya kalau saudara dalam bus tidak tahu kondisi bus, tersesat. Jungkir balik kita bisa di mana? Jurang. Ini kan Esa, Jaya, Mulia. Itu kualitas kita. Equipping kingdom leader yang bernilai harmonius, victorious, dan glorious. Ganti loh selfie pakai lambang gitu kan lebih bagus. Orang tahu rock representative of Christ kingdom. Nah ini contoh aja berarti gini. Itu yang terjadi sehingga kita cuma tertanam yang tidak berakar. Akhirnya kita cuma lihat jumlah tambah banyak. Natal banyak. Tapi kita tidak lihat goal. Hari lepas hari ikan dalam akuarium berkelahi terus. Cari ganti koordinator tetap tidak berubah. Penghalang pertama di sini adalah mengutamakan kedudukan. Nah ini kalau kita sudah mengutamakan kedudukan, posisi, di mana saja baik di ibadah raya maupun di komunitas sel kerajaan,
Sudah kita tidak lihat influencer. Tidak ada pengaruh yang terjadi. Kita bermain-main tiap tahun ganti tema. Tiap bulan. Tapi kita tidak lihat hidup. Saya sebagai penatua. Baik penatua di Bali maupun penatua RIM. Seluruh dunia. Rock International Ministry. Saya introspeksi diri saya. Umur bertambah. Buat apa lagi saya? Cari kedudukan? Bukan. Makanya sampai hari ini orang bilang, umur sudah di atas 70. Sudahlah, diam di rumah. Itu tadi, menjangkau yang belum percaya, belum kenal, yang tersesat, yang udah. Saya tiap hari ini kalau ada yang terima, setiap hari saya kirim quote. Isinya firman tapi tidak tulis ayat. Terakhir saya bilang, God bless you and your family abundantly. Atau God love you. Teman saya yang dulu kita seperguruan dalam karate. Sekarang dia adalah guru besar dari perguruan itu. Ketemu saya di Manado. Di satu kota tempat kecil. Dia lihat saya. Dia bilang, dia cerita mulai kepada teman-teman. Ini tahun 1982. Mereka ini dari Bali yang menumbangkan salah satu kota yang 5 tahun berturut-turut menjadi juara. Tahun itu tumbang. Orang bangga tuh dengan itu. Tapi mereka tanya, tapi kami lihat kamu kok segar, tetap bernyala-nyala di umur-umur ini. Saya bilang, all about Jesus. Akhirnya ada yang senang, ada yang pergi. Yang senang itu minta nomor sama saya. Nomor telepon saya. Tiap hari saya kirim quote itu. Dia dari tetangga. Sudah ngerti ya? Apa yang terjadi? Baru 4 minggu kemarin. Dia kirim foto. Terima kasih atas bimbingannya. Selama ini dengan sabar. Loh, saya tidak pernah bimbing dia, cuma kirim quote. Tapi hari ini saya ambil keputusan dibaptis. Untuk Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara tidak perlu saudara sekolah teologi yang tinggi-tinggi. Bukan tidak boleh. Apa yang ada pada saudara? Makanya saya bilang. Orang yang berbahagia itu bukan orang yang bisa hebat melakukan segala sesuatu. Orang yang berbahagia itu orang dia menemukan hal sederhana dalam hidup dia. Dia berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Dengan buat apa yang dia bisa buat. Haleluya. Jadi kita ribut-ribut. Cari persaingan. Nah, hari ini makanya saya bilang saudara. Kristen saudara berapa tahun? Maaf. Pernah enggak saudara sembuh, saudara cerita ke orang? Bahwa aku sembuh karena Yesus. Pernah enggak usaha saudara maju karena Yesus? Saudara cerita kepada rekan-rekan partner saudara. Baik yang segereja, seiman maupun sesama. Halo, saudara lihat saya seperti marah, enggak apa-apa. Coba renungkan itu. Makanya harapan saya, Natal, saya sudah bicara di penatua waktu itu, pertemuan. Kita mulai rubah pola pikir kita. Jangan main cuma tema-tema. Tema tahun depan, the year of preparation. Tahun persiapan. Persiapkanlah dirimu menjadi penuai-penuai yang luar biasa yang Tuhan percayakan. Jadi jangan sibuk ribut di dalam. Gembala kakak pindah-pindah ikan, ya, menjelekkan satu dengan lain, ya. Karena ini laporan-laporan masuk, saya perlu share di sini. Jadi karena mengutamakan kedudukan. Nah, tanda pertama dari orang yang melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan adalah kemampuan untuk menempatkan orang lain di depan dia. Dan keinginan dia di belakang, hanya keinginan orang lain. Itu orang melayani Tuhan dan pekerjaannya. Sekarang kalau saudara bilang saudara tertaman di gereja ini, mari mengutamakan yang mau setengah mati, mau tersesat. Kita bawa mereka untuk kenal Tuhan. Halo? Amin. Baru kita lihat. Dan hal yang lain lagi supaya kita ngerti bahwa hamba Tuhan yang sejati. Kita ini semua hamba kebenaran. Ada dua, hamba kebenaran atau dosa. Hamba kebenaran adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang betul-betul sejati, dia akan menolong orang lain. Siapapun. Tidak peduli apakah mereka mendapat sesuatu atau tidak. Dirinya dapat sesuatu atau tidak. Ini ibu keluarga ini melayani Tuhan. Tapi pakai sesuatu.
anakku bisa salah satu duduk di mana. Nah itu permasalahannya. Kita anda lihat influencer. Ini sudah masuk bulan ke-9. Tema kita untuk bulan ini terus kita akan lihat. Ya. Nah makanya ujian dari pelayanan bukanlah keberhasilan dengan baik. Ujian dari pelayanan bukanlah keberhasilan. Tapi yang ditunjukkan tetapi kesetiaan kepada Tuhan. Itu yang terutama. Amin. Amin. Musa pelayanannya hebat. Angkat tongkat Laut Merah terbelah 2. Setuju? Lempar tongkat berubah jadi ular. Tapi dia tidak masuk dalam tanah Kanaan. Dia hidup dalam 3 generasi. 40 tahun di dalam generasi Firaun. 40 tahun padang gurun sekolah Tuhan. Umur 80 baru dia promosi Tuhan. Memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Umurnya sampai 120 tahun. Matanya tidak kabur. Kekuatannya tidak pudar. Tapi dia tidak masuk tanah Kanaan. Karena dia cuma taat. Karena terkenal. Dia cuma taat karena dihormati. Dia punya taat. Makanya sambil Tuhan bilang, giliran sekarang jangan pukul gunung batu. Cuma mengucapkan. Dia pukul malah 2 kali. Dan dia mulai lihat. Buktinya tetap ada mujizat. Hari ini dengar. Mujizat terjadi. Itu karena Tuhan bela firman-Nya. Bukan hebat saudara dan saya. Karena dia cuma lihat pada berkat. Dia cuma lihat kepada tanda ajaib. Dia cuma lihat kepada hal yang bisa dilihat. Dia lupa untuk melihat sumber pemberi yang hebat yang kita kenal namanya Yesus Kristus Tuhan. Karena tidak setia orang yang taat belum tentu dia setia. Orang setia pasti taat. Karena taat itu karena ada upah kedudukan. Setia enggak ada atau ada dia tetap lakukan. Itulah yang kita lihat Abraham, anak mujizat Ishak. 100 tahun baru punya anak. 90 tahun istrinya, betul enggak? Haleluya. Tapi waktu anak itu diminta, Abraham tidak ribut satu kata pun. Dia bilang bujangnya, pasang itu pelana. Naik ke Bukit Muria. Anaknya tanya, "Papa, kayu sudah ada, pisau ada, api, mana korbannya?" Di sana Tuhan menyediakan. Sampai sana bayangin, anak mujizat mau dijadi korban. Begitu membunuh Tuhan bilang, "Aku lihat kamu takut akan kau." Dia mengalami promosi. Menjadi bapa banyak bangsa. Bukan hanya untuk rock atau Kristen. Banyak bangsa mengakui dia adalah bapa. Itulah yang namanya penyembah sejati. Penyembah sejati orang yang setia. Bukan lihat mujizat, keajaiban. Tapi melihat sumber pemberinya. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Influencer itu selalu melihat pada sumbernya. Bukan pada berkat. Bukan pada hasil. Haleluya. Nah ini yang Tuhan mau kita. Untuk mari masuk mengakhiri tahun ini. Ya, saya sudah khotbah ini kan soal mau lakukan atau tidak. Pasti ada gembala kakak ada di sini. Gembala sektor juga ada di sini. Gembala apa? Wilayah juga ada di sini. Koordinator ibadah juga ada. 1 dan 2. Ya. Kalau sore kan enggak, saya di Kuta. Nah, jadi ini mengutamakan kedudukan. Hal yang lain kita lihat penghalangnya. Ayat 22 dan 23. Tapi Yesus menjawabnya. Katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum." Perhatikan kata-kata ini. Tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah. Karena Yesus tahu. Dia sebagai anak. Dia memang manusia 100%, juga Tuhan 100%. Bapa itu memerintah. Yesus melakukan perintah. Semua itu datang dari Bapa. Roh Kudus yang mewujudkan. Perhatikan baik-baik. Makanya dia bilang, kamu bisa minum itu. Tapi itu hal memberi itu adalah Bapa. Dia ngajar kepada kita juga. Untuk menjadi influencer seperti Yesus adalah influencer yang hebat dan tulen. Betul? Di sini diingatkan. Tidak mengerti itu proses. Orang tidak mengerti tujuan proses, itu penghalang. Yesus mengerti. Dia ada dalam saudara, saudara juga harus mengerti ini.
Jadi setiap masalah kejadian yang diizinkan saudara menghadapi, itu tujuannya untuk proses saudara. Supaya apa? Iman saudara semakin berotot. Iman saudara semakin kuat. Iman itu dia yang berikan. Haleluya. Supaya kita sadar kita ini adalah kebenaran Tuhan dalam Yesus. Bukan perbuatan usaha kita. All about Jesus. Itu ada dalam kita. Makanya kita harus mengerti tujuan proses. Tujuan proses Tuhan tidak lain. Membuat hidup kita serupa dengan gambar Dia. Hari lepas hari. Sehingga apa yang kita buat semua datang dari hati Tuhan. Dengan cara Tuhan, kekuatan Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Saya pernah khotbah ini. Bahwa kita ini seperti sarung tangan. Saya ulangi lagi. Sarung tangan tidak mungkin saya perintah pegang mineral ini. Akan bisa kalau ada tangan di balik sarung tangan itu, setuju? Saudara dan saya itu sarung tangan. Hanya ada Yesus dalam hidup saudara. Hanya saudara dikuasai oleh Yesus. Saudara bisa buat segala sesuatu. Maka dia bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nah bayangin jadi sarung tangan itu kalau tangan bergerak yang dia mau, dia tinggal ikut. Dengan apa yang tangan mau, dengan cara yang tangan mau. Dan semua pasti dia bergantung untuk tangan. Setuju? Yesus ada dalam saudara. Apa yang dia mau, caranya dia, kekuatan untuk kemuliaan. Kita tinggal ikuti. Nah, saudara mungkin bertanya, sarung tangan kok bisa ya? Karena dia mati. Dia tidak ribut-ribut, dia mati. Kita pun akan lihat mujizat keajaiban kalau kita mati. Pola pikir kita, perasaan kemauan, tindakan kita yang keluar dari firman, kita geserkan. Dan kita cuma percaya apa kata firman. Ya dan amin. Jadi ini dia tidak mengerti tujuan proses. Tidak ada proses-proses yang diizinkan saudara hadapi, tidak diselesaikan. Saya yakin dan saya jamin itu. Makanya kita memberi lebih baik daripada menerima. Kenapa? Sebab memberi merupakan awal daripada proses menerima. Sekali lagi, memberi lebih baik daripada menerima karena memberi merupakan proses awal untuk menerima. Jangan lari terus pikiran cuma uang. Memberi hal-hal spiritual, memberi hal-hal yang bersifat jiwa. Pikiran saudara adalah pikiran Tuhan. Kenapa? Saudara bagikan pada orang lain. Makanya tugas kita Natal itu. Hal fisik, saudara bisa makan makanan sehat, olahraga yang sehat. Saudara bagikan kenapa saudara sehat. All about Jesus yang mengajar saudara. Haleluya. Saudara pikir, masa Yesus aja pola makan? Beli buku, What Jesus Eat. Apa yang Yesus makan. Itu buku lama, ada. Haleluya. Haleluya. Termasuk olahraga apa ada di situ. Jadi kita mulai jelas begini loh. Ini jadi kita memberi itu. Jadi makanya kalau sudah dirubah Tuhan, terima Yesus, cerita. Ada ikan-ikan yang sudah hampir mati di situ. Halo? Amin? Soul finance, cerita. Nah coba jawab diri saudara. Apakah sudah saudara lakukan ini? Bukan dimarah, cuma memberi arahan. Ngapain saya marah-marah saudara? Marah-marah 1 menit, hilang kebahagiaan 60 detik. Marah-marah 1 jam, hilang kebahagiaan 60 menit. Hitung sendiri kalau 1 tahun marah-marah. Jadi kembali begini, bahwa keberhasilan atau sukses itu adalah perjalanan, bukan tujuan. Jadi yang dilakukan seringkali lebih penting daripada yang dihasilkan. Setuju? Jadi saudara waktu lakukan itu nanti untuk Natal, jangkau itu. Jangan lihat hasil. Lakukan aja itu, ada ayatnya. Barang siapa meninggikan aku yang menarik orang datang kepada aku. Bukan saudara. Nah gaya hidup ini perlu ditularkan influencer untuk semua bergerak. Baru kita bisa berdoa, bumi waktunya akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya, semua bergerak. Jadi coba renungkan ini baik-baik, tidak mengerti tujuan proses. Yang berikut lagi, ayat 24, berkata begini, mendengar itu, marahlah apa? Ke 10 murid lain kepada kedua apa?
saudara itu. Tuh, dengar begitu marah. Sebenarnya mereka marah, mereka ini mendahulukan emosi, bukan klarifikasi. Kan Yesus ada dalam kita, jalan kebenaran dan hidup. Betul? Jadi dari kebenaran ini kita belajar bahwa adanya persaingan. Dia takut nanti diberikan, aku tidak dapat. Jadi sebenarnya marah, dia bukan melakukan sesuatu kebenaran. Jadi itu karena ada persaingan. Makanya kita lihat terjadi itu di mana-mana. Ya, yang aku suka dapat pelayanan, yang aku tidak suka enggak. Kalau orang lain lakukan, kita bilang coba lihat, dia belum ikut rock journey. Tapi kalau kamu juga lakukan, tidak ikut rock journey. Tiba-tiba orang sudah lihat ada di atas panggung ini. Kita pikir itu artis. Kita pikir itu sudah. Dan kita cuma bikin entertain suasana ini luar. Dan tidak sedikit supaya lebih afdol. Orang pakai hiasan, keluar asap, bus. Hadirat Allah kelihatan. Silakan aja, tapi perlu kita rubah. Bahwa esensinya, apa yang kita ngalami, orang lain perlu mengalami melalui hidup kita. Haleluya. Amin. Dan orang yang mengerti tujuan proses, tidak ada persaingan, dia jadi koordinator, digeser pun dia tidak pusing. Kalau dia tahu itu sudah waktunya. Dan kalau ada lebih muda yang memimpin, kita mesti akui dia lebih. Kalau enggak kita bodoh sama sekali. Kita tertinggal. Ya. Saya baru dari Tenggarong. Oh, gembalanya berada di 2 pilar. Di sana bikin pemuritan. Dan dia bilang, saya mau 1 tahun om datang. Oh ya, kalau pemuritan saya akan bantu tentang basic. Karena saudara, pemain anak-anak mudanya, pemain musiknya, ditanya berdoa, nggak bisa saya berdoa. Coba bayangin. Bayangin saudara, kalau di dalam gitu. Makanya setan itu senang berada di tengah-tengah gereja. Kalau kita hidup dalam dia, setan lihat salah alamat, pindah. Halo? Udah usah diusir-usir, dia akan pindah. Karena dia lihat tidak ada yang seirama dengan dia. Tapi kalau ada, dia ganggu terus. Sampai ada juga anak Tuhan yang mereka WA saya, Pak, ini kami ada kematian minggu lalu ini, kematian minggu depan ini, kematian lagi. Kami jadi karena keluarga tuntut kami harus potong babi, berikan persembahan. Anak yang jemaat di rock, percaya Yesus Tuhan. Itu waktu tanya saya bilang gini lah. Kematian orang dalam kebenaran itu berharga. Beruntung dan berbahagia. Kalau memang itu bukan dalam kebenaran, didik mereka, arahkan. Bukan kamu ikut potong-potong babi, jadi babi guling masih lebih baik. Halo? Persembahkan kepadanya. Nah kita tertipu banyak sama sekali. Tapi tiap minggu kita dengar tentang bagaimana influencer, apa itu. Nah makanya hari ini mari, karena persaingan, ya, kita harus kembali faham ini untuk kita tidak tertipu habis dengan sistem-sistem dunia yang sedang terjadi. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, mari tidak ada persaingan, semua murni kita untuk memuliakan Tuhan. Nah ini kebenaran yang kita bisa belajar di Matius 20 ayat apa? 24. Nah, ada lagi yang ketemu saya dari gereja lain. Setiap saya berkhotbah dia bilang, ditekan sama pada pemimpin kami. Sampai dibilang, kamu disayang jemaat, pasti kamu sedang bikin sistem untuk geser saya. Coba bayangin saudara. Coba renungkan itu. Setiap ibadah, setiap kalau dia hantam itu dengan sebut nama. Itu kan tidak sesuai firman. Haleluya. Kalau nanti dia berprestasi, dia buat sesuatu untuk menolong orang lain. Senang. Tapi sudah selesai itu, dimarahin. Masih kurang ini, kurang ini. Karena ada persaingan. Bagaimana kita bisa lihat influencer.
Tapi kita lihat jumlahnya tambah banyak, uangnya tambah banyak, karena kita sibuk dengan akuarium dan ikan-ikan dalam akuarium. Bukan tidak boleh ya. Saya tidak larang saudara bikin makanan di dalam komunitas sel kerajaan. Cuma jangan sampai itu jadi esensinya. Nah, yang berikut ayat 25. Tapi Yesus memanggil mereka itu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyat dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ini artinya gini, cepat menghakimi dan intimidasi. Nah, saudara kan sudah dengar, selain saya sebagai penatua di Bali ini, juga RIM, Rock International Ministry seluruh dunia, saya juga punya pelayanan keluarga, itu menopang gereja lokal dengan pemuritan. Jadi kalau saudara dengar di Indonesia NTB itu banyakan dari mereka yang kita muridkan. Ada dukun lah, tukang becak lah, ada tukang berkelahi, mereka jadi hamba Tuhan. Halo? Tapi jangan pikir sampai hari ini selesai saya. Baru-baru ini ada kejadian. Istri saya itu suka pakai bando. Ada orang berkirim dari luar pulau. Kami lagi pelayanan di luar. Tiba-tiba datang mereka WA. Tante, ada hadiah dari luar tuh tante. Buka dan foto. Buka foto dia. Tapi tiba-tiba saya lihat dia bikin video viral. Dia pakai itu bando yang baru datang. Dengan berpose. Waktu lihat itu sudah saya tunggu saja pulang baru kita selesaikan secara murid Yesus. Pulang saya tidak menghakimi, saya tidak mengintimidasi, kayak panggil 4 mata. Kamu buat itu bagus. Tapi lebih bagus lagi, kamu beretika kerajaan Allah. Coba kamu WA tante, minta izin, baru kamu lakukan. Tanpa izin kamu buat. Bagaimana mau jadi hamba Tuhan? Dia keluar di STT Kingdom. Coba kalau lulus dengan mental kayak begini. Apa yang terjadi? Diutus boleh pergi. Tapi tidak jadi apa-apa. Nah saudara yang ada dosen-dosen di STT Kingdom juga. Mari pikirkan. Supaya STT Kingdom juga ada pengutusan. Haleluya. Yang setuju tepuk tangan bagi dia. Kita tidak bisa cuma belajar ilmu-ilmu yang kita simpan. Satu waktu kamu akan mengerikan. Iblis datang ganggu kamu, kamu bukan usi iblis, kamu dikejar iblis. Pusing 7 keliling. Disitulah makanya ada Kingdom Journey, STT Kingdom. Saudara dilatih. Haleluya. Yang setuju siap untuk menjadi berkat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi tidak menghakimi dan mengintimidasi, tapi memberi solusi. Hari ini untuk solusi bagi saudara. Mari jangkau itu. Ya, ini khusus untuk mereka yang tertanam. Kalau saudara tidak tertanam sini, saudara jadi berkat di mana silakan. Ini dia, cepat menghakimi dan mengintimidasi. Yang terakhir, 26 sampai dengan 28. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat yang tadi sudah kita baca, sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan jawabannya menjadi tebusan bagi orang. Apa ini di sini? Kebenaran yang saya menganggap diri bos. Atau dengan kata lain, pamer kehebatannya sendiri. Menganggap dirinya bos. Saudara perlu tahu bahwa bos akan mengambil keuntungan dan menyebarkan kesalahan. Sebagai murid Tuhan yang memimpin, dia akan menanggung kesalahan dan menyebarkan keuntungan. Satu waktu ada anak-anak yang kami bina, sampai sudah keluar kerja di hotel berbintang.
lulusan perhotelan. Tiba-tiba kedapatan setelah di luar. Ikut mengedar juga narkoba, ikut-ikut dia, ketangkep. Harus masuk 15 tahun. Nama Gunung Kidul semakin terkenal, masuk Jawa Pos. Di rumah itu terjadi ini. Yang bingung orang-orang, Pak Franky gimana? Enggak apa-apa. Saya kan enggak masuk ke Bali Pos. Masuk Bali Pos pasti bayar, ini kan langsung udah dibayar. Yang penting saya kan enggak buat apa-apa. Saya bawa mereka mengarahkan ke Tuhan. Mereka yang enggak mau, saya enggak bisa merubah orang. Yang bisa merubah dia dengan Tuhan. Nah kita akan kejar karena kita takut. Kalau kita sebagai bos kita bilang, tidak gini, berkorban. Enggak. Jadi yang berada di tempat kami yang kami bina, ada juga yang keluar, bagus pelayanan di luar. Tapi tiba-tiba kedapatan overdosis, mati di tempat. Selama kita buat itu hanya untuk kemuliaan Tuhan dari Tuhan. Pembelian datang dari Dia. Tidak ada yang bisa menyentuh. Karena Dia sudah menang. Saya lebih daripada pemenang. Tuh, influencer seperti itu. Bukan terus menyebarkan. Dasar ini. Nah, itu karena kita menganggap diri bos. Makanya kita perlu tahu bahwa bos itu, ya, bos itu memperkerjakan bawahannya. Tapi orang yang memimpin dalam Tuhan beda. Dia menginspirasi bawahannya. Bos itu mengandalkan kekuasaannya. Tapi orang yang memimpin dalam Tuhan memancarkan kasih dan rasa segan. Setuju? Setuju? Seorang bos tahu bagaimana sesuatu dikerjakan. Tapi seorang pemimpin tahu bagaimana mengerjakannya. Nah, seorang bos menuntut rasa hormat. Seorang pemimpin dalam Tuhan membangkitkan rasa hormat. Saudara dengar ini, saudara lihat saudara di posisi mana. Saudara yang menjawab. Haleluya. Ya, jadi bertindaklah kita dalam segala hal selalu untuk memanusiakan orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang di sekeliling kita bisa respect terhadap kita dan keluarga kita karena kita adalah influencer. Haleluya. Makanya saya kembali lagi yang terakhir ini, penghalang menjadi influencer dalam komunitas. Mengutamakan kedudukan. Tidak mengerti tujuan proses, adanya persaingan. Cepat menghakimi dan ingin dan mengintimidasi, menganggap diri bos. God love you all. Jesus love you all abundantly. Tuhan memberkati. Ya, saya akhiri dengan ada quote yang saya terima tuh begini. Saat kamu menyampaikan kebenaran, maka kamu akan menemukan dua reaksi yang berbeda. Orang cerdas, orang bijaksana akan merenungkan dan ambil keputusan untuk melakukan firman yang mereka dengar. Tapi orang bodoh dalam definisi Alkitab mendengar tapi tidak melakukan akan tersinggung, tawar hati, benci sama kamu. Karena di situ bilang gini, karena sangat sulit meyakinkan lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada sampah. Karena sampah adalah habitat lalat. Saya percaya saudara murid Yesus bukan lalat. Sekali Yesus, selama Yesus, bersama Yesus. Sekali merdeka, tetap merdeka bersama Dia. Jadilah influencer untuk nama Tuhan dipermuliakan. Baik, roti ada di tangan kanan saudara. Angkat dan saudara mulai berbicara dengan dia. Apa yang saudara dengar hari ini? Misalnya dibilang tidak ada persaingan. Jawablah dengan dia. Aku belajar untuk tidak persaingan. Aku cuma tahu promosi itu datang dari Tuhan. Pada malam waktu sebelum dia diserahkan, dia mengambil roti dan sebelum dibagikan dia memecah-mecahkan dan dia bersyukur memberkati ini. Hidup saudara pun sebelum diutus sudah diberkati.
Waktu saudara dipecah-pecahkan, proses itu adalah tujuan untuk sama seperti Yesus. Untuk bisa menjadi berkat perlu diproses. Roti ini dipecah-pecahkan baru dibagikan. Nah, hari ini ambil keputusan. Siapkah saudara untuk tahu tujuan proses Tuhan? Makanya dia katakan, setiap kali kamu makan, ingat akan daku. Karena semua yang kita diproses, sudah dia selesaikan di kayu salib. Masalah penyakit, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Salah makan minum, dia bilang, akulah roti hidup. Masalah saudara tidak diterima oleh orang lain, gembala saudara, dia bilang, akulah gembala yang baik. Masalah saudara bingung tentang usaha, dia bilang, akulah pintu. Masalah saudara bagaimana bisa berbuah, dia bilang, akulah pokok anggur yang benar. Tinggal saudara berpaut dengan pokok itu, ranting itu akan bertunas, berbuah. Kalau saudara bilang, bagaimana menghadapi dunia yang gelap ini, dia bilang, akulah terang dunia. Haleluya. Menghadapi tentang kehidupan, dia bilang, akulah kebangkitan dan kehidupan. Jadi kita mati, kita itu transit, peralihan dari bumi pulang ke rumah Bapa. Tapi nanti kita akan dibangkitkan kembali, datang memerintah bersama Dia. Jadi tujuan akhir kita bukan sorga. Sorga tempat rasis. Dan dia berkata, setiap kali makan ingat akan daku. Nah, makanya dia bilang juga gini, dokter bicara apa, dunia bicara apa, itu cuma fakta. Fakta itu bukan kebenaran. Kebenaran itu firman, tidak bisa dirubah. Makanya dia bilang, percayakah saudara, roti di tangan kanan saudara merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan? Makanlah dalam nama Yesus. Kalau sepi gini kan saudara dengar tak tok, bukan TikTok, itu tusuk gigi yang sedang bunyi. Angkat gelas plastik yang berisi anggur di tangan kanan saudara. Kita beriman ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Seluruh Alkitab kita tidak bisa hidupi. Yang bisa menghidupi cuma Yesus. Dan dia ada dalam hidup saudara. Makanya Roma 5 ayat 9 katakan, karena ketidaktaatan satu orang, semua orang jadi berdosa, itu Adam pertama. Tapi karena ketaatan Adam yang terakhir, kita semua dibenarkan. Jadi saudara adalah kebenaran Tuhan dalam Yesus. Saudara harus bersyukur. Dan hari ini mari katakan, akulah kebenaran Tuhan dalam Yesus. Bapa itu senang karena saudara mengakui bahwa saudara bisa benar karena penebusan Yesus. Yesus pun senang karena saudara mengakui apa yang dia buat. Dan malaikat akan dikirim untuk menolong saudara. Percayakah saudara? Cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus merupakan persekutuan dengan darah Yesus. Minum dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih untuk ibadah di siang ini. Kami boleh mendengar firman-Mu, kami juga boleh masuk dalam perjamuan kudus. Nah, acara selanjutnya Tuhan pimpin, tetap kami libatkan Kau, karena kami sadar tanpa Engkau tidak ada gunanya. Dan kami mau menikmati semua ini hanya di dalam nama yang kami cintai, yang kami kasihi, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Baik, buka kedua tangan dengan pernyataan dari hati saudara. Kami tidak mampu apa-apa kecuali tangan Tuhan. Pribadi yang hebat itu tetap tinggal dalam hidup kami. Yesus kepala gereja. Dia adalah Tuhan Juru Selamat. Apa yang kau dengar hari ini, pulanglah dengan keyakinan sumber segala-gala pribadi yang hebat sudah ada dalam hidup saudara. Untuk bisa menikmati itu, sumber mujizat, sumber berkat jasmani, sumber pemulihan, sumber apa saja. Kalau hidupmu di mana engkau berada menghidupi kebenaran. Waktu engkau menghidupi kebenaran,
Ingat, bukan hanya engkau diberkati, semakin bertambah-tambah, tapi orang lain di mana engkau berada juga diberkati. Sehingga kita akan lihat kingdom influencer. Kita sebagai warga kerajaan Allah yang mempengaruhi, itu menjadi bukti nyata di mana-mana kita berada. Ada pesta kerajaan Allah yang meriah, ada sorak-sorai yang meriah, ada tertawa sukacita yang meriah. Dan kita percaya, untuk itulah api kebangunan rohani tetap bernyala. Sehingga di mana saudara berada, saudara menciptakan atmosfer untuk ada pertobatan. Setiap orang yang masuk di atmosfer itu, ada lutut bertelut, ada lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Lakukan itu dan kau dilepaskan bagaikan anak panah, tepat sasaran pada komunitasmu, dan terima itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya bersorak yang meriah bagi Dia. Beri tos kiri kanan, katakan amin.